Good morning everyone, welcome back to our English class. Selamat pagi anak-anak kelas 82. Selamat datang kembali ke kelas bahasa Inggris kita. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan mulai masuk ke dalam materi must and should. Nah, untuk grup yang baru saja formatif di sekolah pada minggu ini, silakan kalian perhatikan video ini dengan baik. Nah, untuk kalian yang grupnya sudah formatif 1 dari minggu yang sebelumnya, itu silakan kalian coba review kembali materi yang sebelumnya terkait dengan comparison, karena itu akan menjadi persiapan untuk remedial kalian di pertemuan berikutnya hari Rabu minggu depan gitu. Jadi perhatikan baik-baik ya instruksi yang Miss berikan. Nah, setelah kalian review kembali materi terkait dengan comparison, barulah kalian nonton video ini, yaitu must and should. Nah, must and should ini adalah beberapa dari models gitu, beberapa dari models yang dipakai. Jadi must and should ini adalah models gitu. Nah, must and should ini kalau kalian cari artinya, must and should, the meaning of the must and should is harus gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, in Indonesia, must and should have the same meaning. Jadi must and should itu artinya adalah harus gitu. Tapi walaupun kedua ini sama, tapi sebenarnya cara penggunaannya itu berbeda. Kenapa berbeda gitu? Jadi kita akan lihat bersama-sama ya. Kita akan lihat nanti di akhir kira-kira kenapa konteks penggunaannya itu berbeda. Kenapa cara penggunaan must and should itu berbeda, walaupun sebenarnya mungkin artinya sama ya kalau ditranslate, tapi sebenarnya meaningnya itu berbeda gitu. Nah, pertama kita akan coba lihat dulu nih dengan must. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau menulis kalimat dengan menggunakan kata must ini. Nah, kalau kalian lihat di slide ya, untuk kalimat positif misalnya dimulai dari subjek, lalu must, lalu verb one, lalu object or complement. Jadi dimulai dari subjek, entah subjek apapun itu pasti pakai must. Jadi nggak perlu ditambahkan s di belakangnya, misalnya she atau it atau he, itu nggak perlu ditambahkan s di must-nya, karena must itu bukan verb tapi dia modal, sehingga nggak perlu ditambahkan s. Jadi you must atau she must, he must, a must gitu. Jadi semuanya nggak perlu ditambahkan s, must-nya tetap aja must. Jadi you must go, verb one-nya itu pakai verb one ya, jadi nggak perlu pakai verb yang lainnya, jadi langsung pakai verb one. Setelah verb one, lalu kalian masuk ke object or complement, jadi to the school. Nah, you must go, she must go. Jadi verbnya itu nggak perlu ditambahkan apa-apa, ikutin aja formatnya yang ada di sini. Jadi subject plus must plus verb one plus object. Jadi silakan perhatikan dengan baik ya ini. Jadi subject plus must plus verb one plus object. Jadi kalian perhatikan aja verbnya dipakai, dan must-nya itu nggak tambahkan s. Kamu harus ke sekolah gitu. Jadi itu cara penggunaan must. Lalu kita coba lihat nih di bagian selanjutnya, kalau kita mau buat kalimat negatif gitu. Kira-kira kalau membuat kalimat negatif tuh bagaimana? Nah, seperti yang kalian lihat saat ini di slide, as you can see on the slide, jadi subject itu tetap dimulai dari subject, lalu must, lalu not. Jadi must not atau mustn't, tapi Miss berharap bahwa tetap kalian pakai must not, nggak usah singkatannya. Jadi we must not throw the paper here. Throw, buang kertasnya di sini. Kita nggak harus, tidak boleh, atau misalnya itu menyatakan larangan ya. Jadi kita nggak boleh atau tidak harus buang kertas di sini. Jadi must not itu seperti menyatakan larangan. Jadi harus kamu lakukan. Jadi nggak boleh kamu lakukan. Jadi itu penggunaan must. Jadi ingat verb yang dipakai itu tetap verb one ya, nggak ditambahkan apapun. Jadi tetap verb one. Ingat verb one. Lalu must-nya itu nggak ditambahkan s. Walaupun apapun subjeknya, mau she kah, mau he kah, mau it, itu nggak perlu ditambahkan apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya selanjutnya, itu tadi yang must. What about should? Nah, sebenarnya hampir sama gitu. Jadi must and should-nya hampir sama cara penggunaannya bagaimana. Langsung aja dimulai dari
dimulai dari ini subjek, lalu kita mulai dari verb one gitu. Habis itu should lalu verb one. Ingat verb yang dipakai itu tetap verb one, nggak perlu ditambahkan apa-apa. Jadi verb yang original, jadi nggak perlu ditambahkan apa-apa. Jadi misalnya ini go ya, kita nggak perlu ubah jadi misalnya when, itu nggak perlu. Jadi langsung aja verb one. Sama kayak di bawah, kalau kita membuat kalimat yang negatif, kalian bisa lihat di sini ya, kalau membuat kalimat yang negatif itu langsung aja should not lalu verb one, sama kayak mas tadi. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Sebenarnya bagaimana di konteks seperti apa kita bisa pakai must and should, nanti kita akan belajar setelah ini. Jadi begitu kalau kita mau tulis kalimat must and should. So that's how or that's the way for us to write a sentence using model must and should. Jadi itu ada must dan ada should. Jadi sebenarnya lebih mudah gitu kalau dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi langsung aja must lalu verb one, nggak perlu ditambahkan apa-apa, lalu should lalu verb one. Nah, lalu di sini yang harus kalian perhatikan bahwa kapan kita bisa pakai must, kapan kita bisa pakai should. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ada beberapa perbedaan antara must and should gitu. Nah, yang pertama di sini kalau kalian lihat, yang pertama adalah menyatakan keharusan yang berasal dari diri sendiri dalam kalimat formal atau aturan tertulis, nasihat yang kuat, dan juga menyatakan larangan. Nah, yang ini itu adalah must ya. Jadi itu must yang ini. Jadi itu adalah must di bagian ini. Jadi must itu harus sekali kamu lakukan, pokoknya nggak boleh enggak gitu. Jadi itu kayak suatu keharusan sekali. Jadi nggak bisa kalau nggak kamu lakukan. Jadi ketika kamu kasih instruksi ke orang terus ini wajib nih, ini harus, berarti itu pakai must. Must itu kalau misalkan must not, seperti yang kalian lihat tadi, itu menyatakan larangan. Misalnya kamu bilang you must not throw the paper here, kamu nggak boleh buang sampah atau buang kertas itu di sini. Jadi itu pakai must, jangan pakai should. Kenapa? Should itu menyatakan pendapat ya. Kalau should, sebelah sini adalah should, sebelah kanan itu adalah should. Nah, yang pertama nasihat yang kurang kuat harusnya ya. Ini misalnya, jadi harusnya nasihat yang kurang kuat. Kamu nggak harus sekali lakukan, itu should. Kalau must itu berarti harus sekali kamu lakukan, tapi kalau should nggak harus sekali kamu lakukan. Jadi should itu kayak kasih pendapat, misalnya sebaiknya kamu gini nih, atau seharusnya kamu kayak gini. Nah, itu perbedaannya antara must and should. Kalau must itu berarti harus, tapi kalau should itu kayak kamu kasih pendapat ke orang. You give a suggestion. For example, teman kamu mau dapat nilai bagus gitu, jadi kamu kasih saran misalnya you should study hard gitu, kamu harus belajar keras gitu. Nah, itu kan pakai should, bukan must. You must study hard karena kamu sedang kasih pendapat ke orang lain. Kalau kamu kasih pendapat ke orang lain, maka yang dipakai itu adalah should. Kalau misalkan memang itu adalah sesuatu yang harus sekali dia lakukan, itu bisa pakai must. Jadi itu ya perbedaan antara must and should. Jadi itu perbedaannya ya. Dan sekarang hal yang harus kalian kerjakan adalah coba kalian kerjakan latihan yang ada di buku paket halaman 37 dari nomor 3 sampai nomor 7. Itu jadi di situ kalian ada diberikan satu masalah dalam satu kalimat itu, lalu kalian apa yang harus kalian lakukan gitu. Di atas itu udah dikasih beberapa contoh. Jadi sarannya apa? Yaitu kalian bisa menggunakan struktur yang sudah Miss berikan tadi ya. Jadi silakan dipelajari dengan baik. Nah, misalnya kalau kamu bilang oh ini harus gitu, berarti kamu tulis misalnya dimulai dari subjek lalu must lalu verb one plus object or complement. Bisa juga pakai yang di bawah negatif, tergantung kalimatnya seperti apa. Kalau mau pakai should juga boleh kalau memang mau kasih pendapat gitu, kalau should. Jadi silakan dikerjakan latihannya di halaman 37 dari nomor 3 sampai 7. Diingat misalkan cek catatan kalian ketika kita tatap muka. Jadi perhatikan dengan baik. Itu silakan dikerjakan karena misalkan tetap cek catatan kalian kalau kita ketemu secara tatap muka.
Jadi silakan dikerjakan, diberikan saran gitu. Kalau kurang mengerti atau ada hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan langsung lewat WA. Oke, chat secara pribadi di WA kalau misalkan memang kurang mengerti terkait dengan materi hari ini ataupun terkait dengan latihan yang akan kalian kerjakan di buku paket kalian gitu. So that's all for the class today. Silakan lanjutkan ke aktivitas selanjutnya yang Miss sudah sempat bagikan kepada kalian. Jadi silakan dicek instruksi yang Miss berikan sebelumnya ya, terkait dengan apa yang harus kalian kerjakan setelah ini. Jadi silakan dikerjakan, lalu perhatikan bahwa catatannya juga dibawa minggu depan. So yep, that's all for the class today. If you have any question, please kindly chat or call me through WA.